Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Satasya Sinansari Jaya. Dan di samping saya ada rekan saya yaitu Kak Arvin. Saya Ya. dengan Arvin dari tim penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Halo, Halo kawan Pak. pajak. Halo. Kak Alvin, gimana keadaannya Kak Alvin? Alhamdulillah sehat Kak Tasya. Alhamdulillah ya Iya. Kak. Ya, seperti biasa kita kembali lagi di acara podcast kita, yaitu podcast Jejama. Jejama. Apa tuh Kak Alvin Jejama? Jelajah pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Oke. Semoga semua kawan pajak di sini dalam keadaan sehat ya. Iya betul Kak Tasya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Iya, amin. Kak Alvin, Mm-mm. nih di podcast hari ini kita akan membahas tentang atlet ya. Atlet. Wah Oke. iya. Terkait dengan apanya nih? Oh ini perpajakannya. Perpajakannya, aspek pajak bagi atlet ya Kak Tasya ya. Untuk atlet sendiri, ini kita Mm-mm. membahasnya yang khusus dalam negeri atau luar negeri juga Kak Alvin? Ini lebih ke atlet tapi WNI ya. WNI. Jadi atlet WNI Oke, gitu. jadi nanti kawan pajak yang merasa profesinya adalah atlet bisa langsung lihat aja di podcast kita pada sore hari ini ya Kak Iya, Alvin ya. betul Kak Tasya. Mungkin bisa kita mulai aja nih Kak Alvin. Kalau kita berbicara tentang atlet, berarti kita berbicara tentang olahragawan ya Kak Alvin ya. Iya betul, Banyak banget olahragawan. nih kalau olahragawan. Kak Alvin sendiri hobinya apa sih kalau misalnya di bidang olahraga? Kalau saya lari kayaknya sih. Lari ya, Kak, Iya. Oh, pantesan. Bener-bener ya kalau melihat dari body language-nya ini kayak kelihatan olahragawan banget kayaknya ini. Iya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja nih Kak Alvin Iya, untuk mempersingkat waktu juga semoga supaya kawan pajak di sini juga tersampaikan informasi apa aja sih perpajakan tentang atlet itu ya Kak Alvin ya. Oke, kalau kita bicara tentang atlet berarti kita bicara tentang pekerjaan bebas ya Kak Alvin. Betul, tentang pekerjaan bebas benar sekali Kak Tasya. Iya. Nah, kalau untuk atlet itu berarti di dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 itu termasuk dalam golongan pekerjaan bebas ya Kak Tasya. Oke. Nah, untuk kita kan bahas kewajiban perpajakannya ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang kewajiban perpajakan itu dimulai dari mempunyai NPWP ya Kak Tasya ya. Wajib gitu ya Kak Alvin Wajib, ya. betul. Jadi atlet ini sebagai wajib pajak itu mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Oke. Itu dulu awalnya gitu kawan pajak ya. Jadi untuk terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, atlet wajib memiliki NPWP gitu. Nah, untuk pendaftaran NPWP tersendiri nih Kak Arvin, ini bagaimana sih Kak Arvin? Apakah masih bisa seorang atlet itu mendaftarkan NPWP secara manual? Atau sekarang sistemnya udah online? Atau bagaimana nih Kak Arvin? Untuk NPWP sendiri ya, Kak Tasya, ini baik atlet maupun bukan atlet, itu sekarang NPWP pembuatannya hanya bisa secara online. Dan itu melalui situs EREG ya, ereg.pajak.go.id. Untuk syaratnya sendiri itu cukup mudah ya. Kalau untuk NPWP orang pribadi itu cukup hanya mengisi data sesuai KTP dan kartu keluarga. Jadi cukup dibawa saja, disiapkan KTP dan kartu keluarga. Pendaftarannya secara online melalui internet. Jadi bisa banget itu daftar melalui gawai atau handphone ya, perangkat dari masing-masing atlet tersebut gitu. Dan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, berarti udah cukup jelas ya Kak Arvin ya bahwa NPWP sekarang dibuatnya secara online, yaitu di situs atau halaman ireg.pajak.go.id. Dan untuk persyaratannya sendiri Kak Arvin, untuk orang pribadi biasanya apa sih yang harus di-scan atau di-upload, ada nggak tuh Kak Arvin? Ada, itu yaitu untuk orang pribadi itu bisa dibawa di upload atau di scan itu KTP dan kartu keluarga, itu aja sih. Oke. Nah kemudian juga atlet ini kan profesi yang sering berpindah-pindah ya kata saya ya. Betul.
Nah, ini tenang saja bagi kawan pajak yang atlet. Saat ini ada namanya NPWP elektronik. Jadi kita tidak terpaku lagi sama kartu NPWP-nya. Kalau biasanya kan kita harus bawa-bawa itu kartu NPWP-nya. Sedangkan kalau misalnya kita mendaftar NPWP di provinsi mana yang tidak sesuai dengan alamat tinggal, nanti kartu NPWP-nya itu akan dikirim melalui pos ke alamat yang didaftarkan, yaitu sesuai dengan KTP. Tapi apabila misalnya kita sedang tidak berada di alamat tinggal tersebut, tenang saja karena sekarang sudah berlaku NPWP elektronik yang didapatkan pada saat mendaftarkan NPWP pada situs erek.pajak.go.id gitu. Wah, informasi yang sangat ini ya, bermanfaat ya. Ternyata selama ini kan banyak banget nih wajib pajak yang bawa, saya kesini mau cetak kartu, saya mau memiliki NPWP kartunya, yang disangka mereka NPWP jika tidak memiliki kartunya yaitu tidak berguna atau tidak berfungsi. Ternyata tidak ya, wajib pajak semuanya bahwa NPWP elektronik itu selama dia statusnya adalah aktif atau normal, dia bisa digunakan ya Kak ya? Iya betul atasnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara kita sudah memiliki NPWP, salah satu kewajiban itu kan berarti mendaftarkan diri ya Kak Vin ya? Iya betul. Nah, ketika kita sudah memiliki NPWP dan mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal Pajak, apalagi tuh Kak Vin kewajiban selanjutnya? Oke, jadi kalau yang berkaitan dengan atlet ini, atlet itu biasanya bisa yang sering itu adalah terkait dengan keahliannya ya Kak Tasya. Misalnya atlet bulu tangkis, maka dia akan mengikuti event bulu tangkis tersebut gitu kan. Dan kalau menang bisa mendapatkan hadiah dari event tersebut. Kemudian juga bisa juga atlet tersebut hadir sebagai peserta kegiatan gitu. Memang dia mewakili suatu institusi atau suatu lembaga hadir dalam satu event itu sebagai peserta kegiatan dan mendapatkan honor atas kehadirannya sebagai peserta kegiatan. Nah, pada umumnya pajak baik itu hadiah maupun sebagai peserta kegiatan itu sudah dipotong oleh penyelenggara kegiatan gitu. Nah, bagi atletnya sendiri nih nanti pada akhir tahun itu tetap ada kewajiban pelaporan SPT dan atas penghasilan dalam 1 tahun itu diakumulasi dan dihitung kembali gitu kata saya. Nah, untuk penghitungannya itu bisa menggunakan 2 ya. Itu kalau tergantung. Kalau misalnya dia sebagai peserta kegiatan, maka pajak penghasilan tersebut itu adalah tarif dari pasal 17 Undang-Undang PPH dikalikan dengan penghasilan bruto. Dan juga ada penghitungan dengan norma, karena kan tadi pekerjaan bebas ya. Maka menghitung dengan norma, kita bisa menghitung penghasilan netonya. Penghasilan netonya yaitu norma yang berlaku dikalikan dengan penghasilan bruto. Juga ada satu lagi nih Kak Tasya, itu biasanya ada penghasilan dari kenikmatan atau natura. Nah, penghasilan yang diterima oleh olahragawan yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau dim profit ya, maka harus dipotong PPH pasal 21 gitu. Oke, berarti penghasilan dari kenikmatan atau natura di sini tetap harus dipotong ya Kak ya? Iya. Tadi case-nya yang Kakak bilang bahwa dia wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan dan bersifatnya final. Iya, betul. Oke. Berarti selama ini kan ada juga nih natura yang tidak boleh dikategorikan sebagai objek pajak ya? Iya, ada natura yang bukan objek pajak dan ada natura yang dia termasuk sebagai objek pajak gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang norma nih Kak, ada nggak sih peraturan khusus yang mendasari bahwa normanya itu tarifnya berapa gitu? Oh ada kata saya untuk peraturannya sendiri gitu. Untuk penghitungan norma itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tersendiri gitu. Jadi sudah jelas gitu. Kalau misalnya untuk olahragawan ya itu di 10 ibu kota provinsi itu ada tarifnya 35%. Dan ada juga di ibu kota provinsi yang lainnya itu 32,5% dan daerah lain 31,5% seperti itu. Berarti setiap daerah itu beda-beda ya Kak? Beda-beda, betul. Jadi bisa dilihat lagi dulu di peraturan Menteri Keuangannya. Oke.
Oke Kak, kalau misalnya nih Tasya kasih sedikit contoh ya Kak. Tasya mau nanya deh, misal Tasya seorang atlet ya, Iya. dimana penghasilan Tasya itu ternyata dari Tasya seorang atlet itu Tasya mendapatkan komisi atau bisa Tasya sebut sebagai penghasilan ya, sebagai atlet itu sebesar 370 juta tuh Kak. Gimana sih cara Tasya untuk menghitungnya kalau misalnya Tasya menggunakan norma? Oke, baik Kak Tasya. Nah itu, jadi kalau wajib pajak ini misalnya atletnya ini di 10 ibu kota provinsi yang dengan tarif 35% ya. Jadi menggunakan tarif norma tadi 35% dikalikan dengan jumlah penghasilan setahun, yaitu 370 juta. Nanti kalau dihitung-hitung itu sekitar 131.250.000. Nah, itulah penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas dari atlet tersebut. Kemudian nanti digabungkan dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan dalam negeri lainnya jika ada, sehingga nanti dijumlahkan jumlah penghasilan neto. Kemudian dikurangkan dengan zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib keagamaan ya. Sehingga nanti timbullah namanya jumlah penghasilan neto setelah zakat tadi. Kemudian baru kita kurangin sama penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun. Gitu kan. Yang besarnya 54 juta. Iya, betul. Tidak memiliki tanggungan 54 juta, betul. Jadi nanti 131.250.000 tadi dikurangi 54 juta itu sekitar 77.250.000. Dan kita untuk 77 juta tadi itu kemudian kita kalikan dengan tarif tadi, tarif PPh terutang gitu. Misalnya nanti didapatkan PPh terutangnya berapa, kemudian nanti kita kurangkan dari PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Gitu. Berarti misal yang PPh bisa yang telah dipotong oleh pihak lain itu, misal Tasya ternyata memiliki PPh yang bisa dikreditkan gitu ya Kak ya? Betul, sebagai kredit pajak. Jelas banget ya kawan pajak ya. Jadi untuk perhitungannya ternyata sama saja di SPT tahunan, yaitu dia dikelompokkan sebagai pekerja bebas, di mana dia menggunakan NTPN, nanti dikurangkan dengan penghasilan lainnya yang bisa dikurangkan atau biaya-biaya lainnya, nanti didapatlah yang namanya PKP dasar sebagai untuk perhitungan pajaknya. Dan ketika adanya pajak-pajak yang bisa dikreditkan, itu juga dapat mengurangkan pajak yang akan dibayarkannya. Oke, mungkin bisa kita lanjut nih Kak. Misal, setelah Tasya sudah menghitung pajak Tasya tahu kan berapa yang harus Tasya bayarkan. Untuk pembayarannya sendiri atau penyetorannya bagaimana tuh Kak, tata caranya? Berarti kita berlanjut ya, kawan pajak. Tadi awalnya kita kewajibannya yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian yang kedua menghitung pajak terutang dalam 1 tahun, dan ini adalah bagian yang ketiga, melakukan penyetoran pajak. Apabila berdasarkan hasil perhitungan itu terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kawan pajak yang atlet itu bisa menyetorkan pajak ke bank atau kantor pos dengan cara membuat billing terlebih dahulu. Untuk pembuatan billingnya itu sendiri bisa di situs djponline.pajak.go.id gitu. Selain di situs tadi pajak.go.id, ada lagi nggak Kak? Kalau misalnya Tasya mau buat billingnya di rumah bisa nggak tuh Kak? Tanpa harus Tasya membuka situs itu? Bisa sih, yaitu melalui aplikasi M-Pajak. M-Pajak ya salah satunya. Juga melalui M-Pajak. Nah kalau misalnya Tasya udah buat billing, Tasya bayarnya di mana? Apakah Tasya harus membayarnya di kantor pajak atau bagaimana tuh Pak? Untuk pembayaran pajaknya sendiri, kata saya itu bisa lewat bank atau kantor pos, bisa juga melalui ATM atau M-Banking ya, gitu. Itu bisa melalui channel-channel pembayaran tersebut. Nah, informasi lagi untuk kawan pajak, ternyata untuk pembayaran sebenarnya tetap disetorkannya selain di kantor pajak ya, yaitu salah satunya adalah bank atau kantor pos ya Kak? Iya, tidak bisa di kantor pajak. Bayar pajak tidak bisa di kantor pajak. Benar. Iya. Yang ke kantor pajak itu hanya pembuatan billingnya saja ya Kak. Nah, setelah Tasya bayarkan, apakah Tasya meski dan wajib dilaporkan kembali kah atas pembayarannya? Betul Tasya. Jadi
Untuk tadi sudah dihitung, dibayar, sekarang kita lapor. Lapornya itu melalui e-filing. E-filing ini bisa kawan pajak temukan di situs DJP Online, djponline.pajak.go.id. Nanti masuk, kemudian pilih menu lapor dan pilih e-filing gitu. Oke. Wah, berarti jelas banget ya Kak Iya. ya, ternyata. Atau bisa juga sih melalui e-form ya kata saya ya. Kan pekerjaan bebas ini melalui e-form juga bisa sampai 770 ya. Nanti pilihnya e-form, download e-form dalam bentuk PDF, nanti bisa diisi di situ sesuai poin-poinnya gitu. Oh iya benar. Sekarang Mungkin itu kali ya untuk terkait dengan kewajiban perpajakan dari atlet. misalnya Kak, Tasya mau nanya satu nih. Misal ternyata Tasya ini bukan penghasilannya bukan hanya didapatkan oleh atletnya saja, penghasilan dari atletnya. Misalnya Tasya juga punya usaha. Apakah dari usahanya itu juga wajib Tasya laporkan dan Tasya bayarkan pajaknya? Betul. Atau hanya dari penghasilan atlet Tasya doang? Karena kan Tasya juga udah bayar nih dari penghasilan atletnya. Oke Tasya, jadi kalau untuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu nanti digabungkan semuanya, baik yang bersumber dari pekerjaan bebas maupun berasal dari usaha. Jadi nanti digabungkan dan itu semua akan tercermin dalam SPD tahunan, seperti itu. Oke. Ini udah sangat jelas banget ya Kak ya semuanya, bahwa kembali lagi kawan pajak, selama kita adalah wajib pajak, berarti kewajiban kita yang melekat di dalam diri kita, yaitu adalah yang pertama mendaftarkan diri, yang kedua yaitu menghitung, karena sistem perpajakan kita ini adalah self assessment, berarti kita melakukannya semua sendiri ya Kak. Betul. Termasuk menghitung, membayar, menyetorkan, sampai dengan melaporkannya ya Kak ya. Betul. Oke, mungkin cukup banget ya Kak ya. Iya. Semuanya sudah dibahas dari apa saja sih kewajiban-kewajiban dari profesi sebagai atlet ini. Dan untuk kawan pajak semuanya yang ingin bertanya, jangan ragu. Kita juga menyediakan yang namanya fasilitas online ya Kak. Iya betul. Untuk KPP Pratama sendiri di Bandar Lampung 1 ini kita ada yang namanya WhatsApp online ya Kak ya. WhatsApp online betul. Kita menyediakannya dan membuka layanannya di jam kerja, yaitu dari jam 7 pagi. Kalau untuk layanan kita dari jam 8 ya Kak ya. Jam 8. Jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ya, mungkin itu aja Kak Arvin. Udah cukup banget nih informasinya, sangat bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, abis dari sini, mudah-mudahan kawan pajak semuanya nanti bisa lebih mengetahui ya Kak Arvin ya, apa saja sih kewajiban dan hak ketika dia memiliki NPWP ya Kak Arvin ya. Dan tidak terbatas itu saja, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Mungkin akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Sata Signansreja dan bersama narasumber saya, Kak Arvin, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.